Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan menceritakan cerita baru lagi dari manhwa Korea lagi, yaitu tentang pria bertopeng tapi bukan Power Rangers. Langsung saja Pak Camat gak ngudut, cocotnya kecut dan cerat-cerit cerut. Di scene pertama ini menceritakan di mana dunia murim di masa lalu yang berlanjut ke zaman modern. Dan setelah si pembunuh, sebut saja pria bertopeng, menghilang tanpa jejak, dunia murim menghabiskan hari-hari dengan damai. Tapi suatu hari tercipta obat yang meningkatkan kekuatan batin seniman bela diri muncul. Dan tepat pada waktunya Raja Roh Hantu yang menghilang menunjukkan dirinya lagi. Kemudian dunia murim yang damai terjun ke pusaran kekacauan sekali lagi. Cerita diawali dengan sebuah pertarungan antara satu orang melawan beberapa orang sekaligus, tapi mereka semua tumbang melawan satu orang itu. Di sana terlihat seseorang yang tercekik dan ia berkata, "Ini semua benar, kami baru saja mendistribusikannya karena manajer cabang Black Death King Dong Hee menyuruh kami untuk..." Lalu tiba-tiba ia langsung dipukul perutnya oleh orang itu, dan ternyata itu adalah si pria bertopeng. Ia berkata, "Kim Dong Hee, si Black Death." Lalu ia merasakan kehadiran beberapa orang dan ia langsung menghilang dengan cepat. Lalu terlihat 4 orang yang datang ke lokasi itu tadi. 4 orang itu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan ini adalah Yoo Ji-ho, anggota polisi militer tahun kedua. Ia berkata, "Kita terlambat 1 langkah." Lalu ini adalah Pak Ji-tae, anggota polisi militer tahun keempat. Ia berkata, "Melihat keadaan anggota organisasi, aku tidak berpikir itu sudah terlalu lama. Haruskah kita mengejarnya, pemimpin tim?" Dan ini adalah pemimpin tim Brigade Polisi Militer Urusan Eksternal, Jang Sung-woo. Ia berkata, "Tidak, orang ini sudah tahu kita akan datang. Dia pasti sudah merencanakan rute pelarian. Itu buang-buang waktu." Lalu seseorang temannya yang gadis lagi, ia bertanya pada ketua tim, dan ini adalah Kim Bo-ah, anggota polisi militer tahun kedua juga. Ia berkata, "Penyimpanan di sini diisi dengan barang-barang ini," sambil ia membawa kardus kotak kecil di tangannya. Lalu ia memberikan kepada ketua tim dan ia berkata, "Ini..." Pak Ji-tae berkata, "Apakah itu PEM lagi?" Di sana Yoo Ji-ho bertanya, "PEM? Apa itu?" "By the way, PEM adalah doping atau obat penambah tenaga ya Mo." Lalu di sana Jung Sung-woo melihat PEM itu. Ia berkata, "Ah, ini kasus pertama kalian kan? Ini adalah penambah energi internal narkoba yang disebut PEM. Baru-baru ini seniman bela diri telah melakukan kejahatan menyalahgunakan obat ini. Itu mengancam urutan murid." Yoo Ji-ho berkata, "Kejahatan? Kita harus membasmi mereka." Sambil ia melihat PEM itu yang dipegang oleh ketua tim Jung Sung-woo. Lalu terlihat Pak Ji-tae berkata, "Ketua tim, aku pikir itu sama, melihat bahwa hanya dentian mereka yang dihancurkan." Kim Bo-ah berkata, "Apakah itu pertarungan internal antara faksi murim jahat atas pengaruh distribusi narkoba?" Di sana ketua tim berpikir, lalu ia berkata, "Aku pikir itu bisa terjadi. Baiklah, aku akan kembali setelah melapor ke markas. Sementara itu pastikan kamu memeriksa sekeliling dan mengumpulkan semua PEM." Lalu mereka berkata, "Siap, Pak." Dan terlihat mereka yang mengumpulkan PEM itu. Pak Ji-tae berkata, "Apakah kamu tidak perlu pergi ke orientasi mahasiswa baru?" Kim Bo-ah menjawab, Semua itu hari ini bukan?" Lalu Yoo Ji-ho melihat PEM itu berkata, "Aku tidak tertarik." Kim Bo-ah berkata, "Tidakkah kamu mendengar bahwa adik laki-laki pemimpin tim diterima? Jenius bela diri yang baru saja pernah kau dengar, Jang Hak-woo?" Yoo Jin-ho menjawab, "Jenius bela diri itu hanya tempat kedua. Siswa terbaik berasal dari pedesaan Dojang." Di sana Kim Bo-ah terkejut dan lalu ia mengejek Yoo Ji-ho. Kim Bo-ah berkata, "Hah? Bukankah kamu bilang kamu tadi tidak tertarik?" Yoo Ji-ho sebel berkata, "Diam, itu hanya karena mengejutkan bahwa siswa terbaik adalah dari pedesaan Udik." Kim Bo-ah berkata, "Siapa nama siswa terbaik itu?" Yoo Ji-ho menjawab, Lalu terlihat seseorang pemuda di sana dengan mata dan rambut birunya. Ia menoleh karena dipanggil seseorang, dan orang itu berkata, "Apakah kamu Kang Tae-hyun, siswa terbaik tahun ini?" Dan ini adalah Kang Tae-hyun, si MC kita. Lalu Kang Tae-hyun menjawab, "Oh, kamu mengenalku. Aku siswa paling top dari generasi ke-13.
Kang Taehyun, sambil ia sombong di sana. Orang itu lalu emosi berkata, apakah itu benar? Kamu? Lalu ia memukul Taehyun itu dengan cepat tapi dapat ditangkis dengan mudah dan mengarahkan tangannya ke bawah dan seakan-akan mereka sedang bersalaman. Taehyun menjawab tersenyum, aku membalas jabatan tangan dengan tangan kiriku, tapi tidak apa-apa kan, senang berkenalan denganmu, siapa namamu? Di sana orang itu ketakutan dan berkata, itu aku Lego Jack. Lalu ia berpikir, bajingan ini, dia mengabaikan serangan mendadakku seolah-olah itu bukan apa-apa. Taehyun berkata, karena ini pertama kalinya aku di Seoul, tolong jaga aku baik-baik. Lego Jack berkata, aku mengerti kamu pasti tinggal di pedesaan. Dalam hal ini jangan khawatir tentang itu. Lalu Lego Jack bercerita, kamu beruntung telah bertemu denganku. Aku cukup terbiasa dengan hal-hal ini. Dan apakah kamu tahu tentang sejarah sekolah kita? Kamu mungkin tidak akan tahu karena kamu tinggal di desa, bukan? Pernahkah kamu mendengar situasi di Murim? Faksi utama perwakilan Murim keadilan adalah Jang Jing-in, dan perwakilan faksi Murim jahat adalah Raja Iblis Hitam, sekte Black Death. Mereka adalah sekte racun dan pembunuh luar biasa. Raja Roh Hantu putra kedua Jang Jing-in. Keadilan diterima di generasi ke-34 ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apakah kamu tahu bahwa aku mengenalnya secara pribadi? Dia dikatakan sebagai ahli seni bela diri sejak dia masih kecil, dan desas-desus mulai menyebar aku bisa memukulinya saat dia masih muda. Tapi suatu hari dia mulai menjadi berbeda dan kehilangan sopan santunnya, bajingan itu. Lalu Taehyun menoleh, terlihat foto seseorang di sana bertuliskan generasi pertama. Taehyun bergumam, ayah, aku akhirnya menjadi juniormu, aku akan segera menemukanmu. Lalu terdengar seseorang berkata, Jang Hakwo, apakah Jang Hakwo ada di sini? Dan seseorang di sana berkata, jika itu Jang Hakwo, bukankah dia putra kedua dari perwakilan kepala? Aku mendengar bahwa dia lulus ujian dan mendapat tempat kedua dari jenius seni bela diri itu kan? Lalu Taehyun menoleh berkata, siapa? Jang Hakwo yang membuatnya gaduh ini? Lego Jack menjawab, tidakkah kamu mendengar sebelumnya? Gunung tertinggi faksi saat ini, putra kedua Jang Jing-in. Dia memiliki desas-desus di sekitarnya sejak dia masih muda. Tunggu, tiba-tiba Lego Jack kaget terbengong di sana. Ia berkata, itu artinya kamu mengalahkan pria seperti itu? Dan terdengar suara, aku di sini. Mereka melihat ke arah suara itu tadi dan terlihat seseorang yang melambai. Taehyun melihat ke arah orang itu, begitu juga orang itu juga menatap tajam ke arah Taehyun. Hari itu aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Itu adalah awal dari hubungan yang panjang dan bernasib buruk. Dan chapter pertama diawali dengan sebuah mobil putih dan di dalamnya ada dua laki-laki yang berkata, bagaimana dengan Pam? Lalu teman di sampingnya yang punya bekas luka di pipi, ia berkata, oh ya, yang sudah beredar sebelumnya banyak efek sampingnya, tapi Pam kali ini beda. Itu masih belum diverifikasi, tapi memiliki efek luar biasa pada seni bela diri. Sambil terlihat pria berjenggot memegang Pam itu, dan di tempat lain terdengar radio berkata, maka kasus pembangunan kali ini harus diberitahu ke manajerku. Ternyata itu dapat didengar oleh pria bertopeng dari kejauhan, dan ia terlihat di atas gedung yang tinggi sambil mengawasi seseorang tadi yang baru turun dari mobil putih itu. Itu ternyata adalah lelaki yang mempunyai bekas luka di pipi tadi. By the way, pria bertopeng kita sebut saja namanya sebagai Pantom ya, Mo, biar mudah, Mo. Sambil pria itu ditatap dengan tajam oleh Pantom itu, lalu tiba-tiba Pantom meloncat dari gedung tinggi itu dan melesat cepat ke arah bawah, dan terlihat dua orang penjaga di samping pintu sana. Seseorang penjaga berkata, aku pernah mendengar bahwa manajer cabang telah melakukan kasus besar kali ini. Temannya berkata, kau sedang berbicara tentang kasus pembangunan kembali kan? Dan tiba-tiba Pantom masuk memecahkan jendela dengan melompat lalu melemparkan senjata ke arah dua orang itu. Satu orang terkena senjata itu dan satunya berhasil menghindarinya. Lalu orang itu menyerang ke arah Pantom dengan tendangan tapi dapat ditangkis dengan mudah. Lalu Pantom menangkap kepala orang itu dan lalu membantingnya ke lantai dengan sangat keras sampai terdengar teman-temannya di dalam ruangan, dan mereka semua keluar lalu menyerang Pantom dengan bersama-sama. Tapi dengan cepat Pantom mengalahkan
mengarah ke arah pria kekar itu dan jebret, dengkul Pantom mengenai wajah pria kekar itu dengan telak. Lalu Pantom salto ke arah teman yang di belakangnya tadi dan jebret, kaki Pantom mengenai wajah mereka berdua hingga tepar. Lalu terlihat pria besar di sana berkata, "Hah, bajingan tak berguna ini, aku akan mematahkan tulang belakangmu," sambil ia mengarah ke arah Pantom itu sambil ingin memukul, tapi dapat dihindari Pantom. Lalu Pantom merangkul tangan dan punggung pria besar itu dan melompat ke atas dan berbalik ke arah depan pria besar tadi dan jebret, muka pria besar terkena dengkul Pantom juga di sana hingga sangat kesakitan. Lalu Pantom melompat ke atas ancang-ancang akan menendang, jebret, tendangan telak terkena dagu pria besar itu hingga terpental menabrak tembok di sana. Dan Pantom masuk ke dalam ruangan itu, terlihat 3 orang yang menghajar seseorang di sana. Lalu bosnya yang sedang duduk di sana juga. Ternyata bosnya adalah pria dengan luka di pipi tadi. Lalu Pantom melihat pria yang dihajar mereka itu tadi cecunguk di sana berkata, "Apa? Ku dengar itu berisik, tapi kau sendirian. Ada apa denganmu? Topeng, apakah kau seorang pahlawan?" Bos di sana berkata, "Ah, itu tidak banyak. Aku mengacu pada kasus pembangunan kembali, dan ia adalah Kim Dong Hee, si Black Death." Lalu bawahannya mencoba menyerang Pantom berkata, "Menurutmu di mana tempat ini?" Tapi Pantom langsung menghindar dan terlihat lantai kayu itu sampai hancur karena hantaman pria itu. Dan Pantom akan menyerang, jebret, sikutnya mengenai dada orang itu tadi hingga menabrak tembok juga. Lalu terlihat 2 cecunguk yang terbengong, tapi mereka malah ikut menyerang Pantom itu. Pantom menghindarinya lagi dan jebret, dengkul Pantom mengenai kepala cecunguk itu hingga tak sadarkan diri. Lalu satunya pun menyerang dengan tendangan, tapi malah terkena tendangan cepat dari Pantom tepat di dada orang itu. Sedangkan di sisi Black Death, ia asik menelepon berkata, "Manajerku, permisi sebentar." Tiba-tiba anak buahnya terpental di meja Black Death itu dan Black Death dengan cepat melompat ke depan Pantom itu. Black Death berkata, "Siapa kamu? Bajingan macam apa yang berguling di sini?" Pantom menjawab, "Kim Dong Hee, usia 35 tahun, manajer cabang sekte Black Death, biang keladi utama kekacauan antara faksi keadilan dan kejahatan. Aku akan menjadi hakimu." Black Death berkata, "Apa?" sambil ia akan menelan Pam di sana. Ia berkata, "Kurasa kamu benar-benar meremehkanku." Di sisi Pantom ia menatap tajam si Black Death. Lalu Black Death tubuhnya mengeluarkan aura membara dan berkata, "Coba aja kalau kau bisa," sambil matanya yang bersinar merah. Lalu kaki Black Death mengarah ke kepala Pantom, tapi dapat dihindari dengan cepat. Terlihat cara menghindar dari Pantom itu sangat memanjakan mata. Hehehe. Ada Black Death di sana memukul, tapi dapat ditangkis dan jebret, dengkulan Pantom mengenai perut Black Death itu, tapi ia masih bisa bertahan dan makin emosi. Black Death di sana berkata, "Dasar kau bajingan, beraninya kau meremehkan Black Unorthodox Aliansi." Lalu tapak tangan Pantom diarahkan ke arah Black Death itu. Pantom berkata, "Kegelapan gudang, menghilang," dan ia mengeluarkan skill Demonic Spirit Impact. Lalu duar, ledakan besar terlihat di atas gedung sana. Para warga kaget karena ledakan itu. Mereka bertanya-tanya berkata, "Ada apa itu? Apakah itu bom? Itu serangan teroris?" Di atas gedung itu terlihat lubang besar akibat ledakan dari skill Pantom itu. Di sana tubuh Black Death hanya tinggal bagian bawahnya saja. Pantom menghabisinya dengan sangat kejam. Lalu di tempat lainnya kita diperlihatkan sebuah gunung di pedesaan. Di sana terlihat rumah dan seseorang wanita sedang membelah kayu bakar. Tapi anehnya ia membelah kayu itu dengan tangan kosong, alias tanpa kapak atau alat lainnya. Wow, amazing. Lalu seseorang memanggilnya, "Ibu," dan ia pun menoleh. Ternyata itu adalah Taehyun. Ia berkata, "Apa makanannya sudah siap?" Ibu menjawab, "Hal pertama yang kau tanya pagi-pagi adalah makanan." Taehyun menjawab, "Ya, aku butuh makanan untuk tetap hidup." Lalu ibunya menatap Taehyun. Ibu berkata, "Kang Taehyun, kamu seharusnya langsung pulang setelah orientasi. Pergi kemana kamu semalam?" Taehyun menjawab, Aku sedang merekam beberapa video." Ibunya marah berkata, "Apa kamu mengunggah video bela diri ke
View atau ke YouTube atau yang seperti itu lagi? Taehyun takut sambil menunjukkan HP-nya. Ia berkata, bukan, ini aku mempromosikan dojo kita. Ibunya makin marah berkata, aku sudah bilang jangan unggah video-video itu. Bela diri bukan hal untuk dipamerkan. Taehyun berkata, itu bukan pamer, itu untuk iklan bu. Lagi pula aku takkan bisa melakukan hal seperti ini lagi setelah masuk ke universitas. Bela diri polisi dan berhenti mengomel bu. Ibu emosi membelah kayu itu dengan cepat sambil berkata, mulut sialan itu, cepat panggil kakekmu supaya kita bisa makan bersama. Lalu Taehyun pergi mencari kakeknya. Ia berjalan dan ia bergumam, apa gunanya aku kerja keras untuk menyelamatkan dojo ini? Yang dia lakukan hanya ngomel terus. Lalu tiba-tiba ia dipanggil oleh seseorang, opa. Dan di sana Taehyun berkata, sudah kukatakan panggil aku master. Ternyata itu adalah bocil. Ia berkata, kita kacau. Taehyun sambil mengubil berkata, bicara apa lagi sekarang kau? Dasar anak SD, ada apa kali ini? Sedangkan kita dibawa ke dojo. Di sana seseorang berkata, kami berhenti. Aku daftar ke sini karena kamu bilang akan mengajarinya dengan benar. Tapi apa yang sudah kamu lakukan dalam setengah tahun ini? Anakku bahkan tidak bisa melakukan satupun gerakan dasar. Apa kalian ini sekelompok penipu? Sedangkan di sana terlihat kakek Taehyun malah tersenyum dan berkata, ibu itu berkata, berhentilah tertawa dan jelaskan hal ini. Sambil mereka dilihat Taehyun dan bocil di sana. Lalu Taehyun merapikan rambutnya berkata, kau pikir kita kacau hanya karena keluhan semacam ini? Berhenti panik, dasar anak SD. Bocil berkata, bukannya kamu akan jadi gelandangan kalau aku berhenti. Lalu terlihat ibu-ibu yang sedang emosi dan dipanggil oleh Taehyun dari belakang. Ibu itu menoleh dan terlihat Taehyun yang rambutnya menjadi rapi dan makin aneh. Ia berkata, apa nyonya bisa bicara denganku? Ibu itu berkata, apa kau opa cabul yang janji pernah bicarakan? Ternyata ibu itu adalah ibu bocil itu. Dan tiba-tiba bocil pura-pura tidak melihat Taehyun di sana berkata, cabul, hahaha, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Aku adalah master dari klan Sorrowful Spirit, Kang Taehyun. Nyonya, apa kamu tahu sejarah dojo usang kami? Gentengnya sudah rusak dan angin masuk bersiul melalui jendela dan pintu. Kamu mungkin berpikir bagaimana cara mereka mengajarkan seni bela diri yang layak di dojo yang lusuh ini. Tapi ruangan pelatihan yang usang ini adalah simbol dari sejarah panjang kami. Sedangkan di sisi para murid lainnya, mereka berkata, dia berbicara omong kosong lagi. Dia mungkin lebih pandai berbohong daripada bela diri. Apa dia tidak bisa bertarung dengan baik? Ibu itu melihat dojo itu sambil berkata, ruang pelatihan. Di sana Taehyun berkata, alasan kenapa dojo kami bisa bertahan di pedesaan itu karena senior dari dojo ini telah berhasil meraih prestasi besar. Sambil ia menunjukkan daftar nama semua alumni dojo itu, ibu di sana terkejut berkata, ada banyak murid yang berhasil masuk Universitas Polisi Militer. Taehyun berkata, terlebih tahun ini kursi pertama generasi ke-34 Universitas Polisi Militer adalah aku, Kang Taehyun. Kalau aku harus mendemonstrasikan sesuatu sebagai bukti teknik rahasia klan Sorrowful Spirit. Dan lalu Taehyun mempraktekkan skillnya di depan mata ibu itu. Skillnya adalah Demonic Spirit Impact, yang terlihat cahaya biru dahsyat keluar dari tangan Taehyun seperti Kamehameha. Di sisi ibu dan murid lainnya sampai silau akibat skill itu. Sedangkan kakek Taehyun diam saja di sana. Terlihat jalanan itu gosong sampai jauh dan terdapat asap di sana. Taehyun berkata, Demonic Spirit Impact adalah teknik rahasia eksklusif klan Sorrowful Spirit. Kalau Yeji belajar teknik ini, dia akan bisa masuk Universitas Polisi Militer tanpa masalah. Ibu Yeji di sana terpesona oleh skill Taehyun itu tadi berkata, benarkah aku berbicara seperti itu tadi tanpa tahu apapun tentang dojo ini? Jadi kamu bilang Yeji bisa mempelajarinya juga? Taehyun berkata, sejujurnya teknik Demonic Spirit Impact untuk murid dari kelas spesial. Di sana ibu itu berkata, tolong daftarkan anakku ke kelas spesial sekarang juga. Dan setelah itu Yeji dan ibunya pergi dari sana dengan wajah berseri-seri. Lalu terlihat Taehyun dan kakek berjalan pulang. Kakek bertanya, Taehyun, tentang Demonic Spirit Impact berulang kali aku beritahu kamu tidak boleh sekalipun menggunakan teknik bela diri Demonic Spirit King. Lalu
Terlihat Taehyun di sana tiba-tiba memegang pundak kakeknya berkata, "Kakek, lihat ini." Taehyun menunjukkan ponsel yang berisikan foto, yaitu foto Yeojiho di scene awal tadi. Taehyun berkata, "Dia cantik bukan?" Ternyata benar tentang ibu tadi bahwa mereka berdua adalah cabul mok. Lalu terlihat kakek Taehyun yang menunduk melihat foto pada ponsel Taehyun itu. Kakek berkata, "Taehyun, kakek sangat bahagia." Sambil terlihat ia mendekatkan ponsel itu hingga menempel di muka kakek, dan terdengar suara keras berkata, "Cepat kemari kalian berdua." Dan di sana mereka berdua terkejut atas panggilan ibu Taehyun itu. Terlihat hidung kakek sampai membekas kotak akibat melihat foto Yeojiho dari ponsel Taehyun dengan dekat tadi. Kakek di sana berkata, "Tapi jangan pernah membawa wanita seperti ibumu. Itu saja permintaan kakek." Di sana Yun menjawab, "Baiklah kakek. By the way, kata seperti ibumu di sini gak tahu maksudnya sifat atau wajahnya ya Mo." Lalu terlihat mereka yang sedang sarapan bersama. Ibu berkata, "Aku sudah pesan seragam polisi militer untukmu." Taehyun berkata, "Hah? Sudah pesan? Apa yang merasukimu, Ibu?" Ibunya menjawab, "Karena kamu adalah di kursi pertama, kamu harus yang pertama kalinya mempunyai seragam." Taehyun di sana bangga berkata, "Akhirnya ibu menganggapku sebagai pemegang kursi pertama." Lalu terdengar suara berita. Ini dia berita berikutnya. Pasukan polisi militer telah memulai investigasi terkait serangan teroris yang terjadi di Seoul. Terlihat ledakan kemarin akibat ulah pantom itu. Berita itu menyiarkan lagi bahwa cabang manajer dari Asosiasi Sekte Nasional Unorthodox, yaitu Black Unorthodox Alliance, Tuan Kim, sudah mati. Di sana wajah Taehyun tiba-tiba menjadi aneh mendengar itu. Lalu ia menutup mulutnya dan tertawa. Di sana ibunya melihatnya dan berkata, "Hei Kang Taehyun, jangan bilang kamu." Taehyun di sana terdiam dan berkata, "Ibu." Dan lalu suasana di sana menjadi hening. Terlihat Taehyun membungkuk berkata, "Aku datang." Dan lalu terdengar suara dari luar. Taehyun lalu pergi berkata, "Kita bicara lagi nanti." Lalu Taehyun menuju keluar dan di sana ada dua polisi berkata, "Apa kamu Kang Taehyun?" Taehyun menjawab, "Itu benar." Polisi itu pun berkata lagi, "Maafkan aku, tapi kamu harus ikut kami ke stasiun." Taehyun menjawab, "Hah? Kenapa?" Lalu polisi berkacamata berkata, "Karena kamu adalah tersangka utama dari aksi teroris kemarin." Dan bersambung.